Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maulidina Azhara dengan NIM 1018022520293 dari kelas Manajemen BD pada mata kuliah Manajemen Fundamentals. Di sini saya akan memaparkan terkait Middle Management as Campaign Team pada perusahaan PT Serikat Sejahtera Utama. Baik, pada presentasi kali ini, di sini saya akan menjelaskan terkait 3 komponen utama. Yang pertama, komponen profile, yakni yang bersih tentang strategic objective, capabilities for change, strategic process. Lalu yang kedua terkait case atau kejadian yang terjadi pada perusahaan. Yang pertama terkait problem, lalu identification and strategic action. Lalu untuk yang terakhir yakni the role of middle management, di mana kontennya berisi tentang the role of executive, middle management as campaign team, dan high impact change area. Pada sesi pertama di sini terkait komponen profile pada PT Serikat Sejahtera Utama. PT SSU atau PT Serikat Sejahtera Utama yakni sebuah perusahaan di bidang jasa yang bergerak pada penyedia jasa mekanisasi lahan tebu. Di sana juga menyediakan terkait persewaan alat dan mesin pertanian atau Alsintan, sekaligus sebagai supplier suku cadang alat berat. Perusahaan ini berkantor pusat di Provinsi Lampung dan juga memiliki wilayah operasional di Jawa Timur yang terbagi pada beberapa daerah utama seperti Kabupaten Kediri, Kabupaten Banyuwangi, dan juga Kabupaten Jember. Di sini saya akan memaparkan pada 3 bagian strategis. Yang pertama terkait strategic objective, di mana PT SSU menciptakan produksi tebu yang kompetitif melalui penyedia jasa mekanisasi serta persewaan alat dan mesin pertanian, di mana SSU bertujuan untuk mengoptimalisasi pasokan tebu sesuai target yang ditetapkan oleh mitra utama, yakni PTPN atau PT Perkebunan Nusantara 1. Lalu untuk yang kedua yakni strategic process. Di sini skema lelang yang dilakukan oleh PT SSU melalui Integrated Procurement System atau IPS milik PTN sendiri sebagai mitra utama. Proses bisnis SSU ini bergantung pada skema lelang yang dimiliki oleh PTPN. Secara internal, terdapat proses pemeliharaan alat dan manajemen stok barang. Meskipun saat ini sistem stok tersebut belum mampu mencegah keterlambatan pengiriman suku cadang. Lalu yang ketiga yakni terkait capabilities for change. Di sini perusahaan memiliki infrastruktur operasional berupa alat berat seperti traktor, grab loader, dan dumper. Secara struktur organisasi, memiliki struktur organisasi yang kompleks dan terbagi dalam beberapa departemen, dimulai dari pada direktur utama hingga operator. Baik, untuk bagian kedua yakni terkait case atau kejadian yang terjadi pada perusahaan PT SSU. Berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi pada masa on-farm di bulan Juni, suatu ketika terjadi situasi di mana sebuah traktor yang bertugas di HGU Glenmore atau Hak Guna Usaha Glenmore pada Kabupaten Banyuwangi mengalami kerusakan pada bagian mesin sehingga membutuhkan waktu perbaikan dan menghambat target operasional yang telah ditetapkan oleh PTPN sebagai mitra. Dari sana, selain itu, kendala utama yang timbul adalah keterlambatan pengiriman suku cadang atau spare part krusial yang sering dibutuhkan, misalnya seperti filter, oli, bahan bakar, dan lain sebagainya, yang menyebabkan alat berat berhenti operasi atau mengalami downtime. Nah, karena inti bisnis PT SSU adalah penyedia jasa Alsintan yang seharusnya selalu dalam performa prima, di sini pentingnya komunikasi berdampak langsung pada terhambatnya produktivitas dan kegagalan pencapaian target yang ditetapkan oleh mitra itu sendiri. Dari beberapa permasalahan tersebut seperti yang pertama unit traktor dan grab loader mengalami kerusakan, stok tebu cadang filter kosong, lalu ketidaksesuaian standar pada pesanan pisau tebas. Di sini kami mengidentifikasi bahwa pencarian alternatif tebu cadang kosong dilakukan secara manual. Lalu yang kedua, masalah tersebut berkaitan dengan keterlambatan pengiriman.
Lalu tindakan strategis yang sebaiknya ditetapkan yakni memetakan ulang alur kerja dari permintaan mekanik di kebun hingga persetujuan dari kantor pusat. Atas permasalahan tersebut, di sini adalah the role of executive team atau manajemen top, di mana peran eksekutif di sini menetapkan target zero downtime atau target terkait nol dari alsintan yang tidak produktif, dengan mandat menginstruksikan perubahan sistem pengadaan konvensional tadi ke berbasis sistem atau berbasis data, di mana visinya yakni menanamkan rasa urgensi terkait seluruh karyawan, terkait efisiensi, yakni kunci menjaga nilai kontrak dengan PTPN. Dari visi strategis yang ditetapkan oleh manajemen top tadi, maka di sini dilakukan pembentukan campaign team oleh manajer menengah, yakni manajer operasional. Pembentukan struktur tim ini terdiri dari berbagai lintas departemen seperti petugas gudang, koordinator lapangan, departemen finance, dan departemen pengadaan barang dan jasa. Di mana peran tim ini nanti sebagai untuk berkolaborasi antar lintas fungsi dan mengidentifikasi hambatan. Dengan fokus area nanti mengimplementasikan sistem pelaporan kerusakan alat berat atau alsintan secara real time untuk mengurangi downtime pada alsintan dan menuju target yang telah ditetapkan oleh mitra. Atas pembentukan campaign team tadi dari manajer menengah oleh manajer operasional, pada waktu itu dilakukan pre-release sebelum diluncurkan kepada seluruh karyawan, di mana di sini dilakukan uji coba sistem pelaporan sebelum diterapkan ke seluruh wilayah operasional. Setelah dilakukan pre-release, selanjutnya dilakukan pelatihan kepada seluruh karyawan terkait penggunaan sistem pelaporan untuk kebutuhan stok manajemen dan kendala yang terjadi di lapangan. Setelah dilakukan pelatihan, di sini manajer menengah melakukan implementasi atas sistem yang telah dibangun, di mana dilakukan peluncuran dan penerapan sistem pelaporan kepada seluruh karyawan. Di sini setelah dilakukan berbagai tahapan, yakni tahapan pre-release, pelatihan, hingga implementasi, untuk selanjutnya manajer menengah atau manajer operasional memberikan fasilitas kepada seluruh karyawan terkait umpan balik. Jadi di sini manajer menengah memberikan ruang dialog dua arah mengenai kendala, kritik, atau saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut. Di mana dari umpan balik itu nanti dilakukan evaluasi terkait evaluasi sistem dan laporan kepada tim eksekutif. Sehingga di sini strategi komunikasi dan eksekusi diterapkan. Baik, untuk yang selanjutnya, dari hasil campaign yang telah dilakukan oleh manajer operasional pada PT Serikat Sejahtera Utama, pada data menunjukkan bahwa hasil dan dampak transformasi dari campaign tersebut, yakni terkait sistem pelaporan atau pengadaan stok dan barang, menyebabkan penurunan angka downtime alsintan pada masa on-prem lebih dari 50% secara langsung, di mana pada bulan Juni tadi masalah terjadi, di mana masih banyak alsintan yang mengalami downtime, di mana dapat kita lihat pada grab loader sekitar 16 unit, lalu traktor 17 unit, dan dumper 13 unit yang mengalami downtime. Setelah penerapan sistem pelaporan tadi atas campaign yang telah dibuat dan melaksanakan beberapa tahapan uji coba hingga implementasi pada bulan Juli Agustus, dapat kita lihat pada bulan September penurunan angka downtime mengalami penurunan secara signifikan hingga pada bulan Desember. Sehingga campaign team yang dibentuk memberikan dampak langsung terkait kepada efisiensi anggaran perusahaan PT Serikat Sejahtera Utama. Baik, itu merupakan presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih, mohon maaf atas kurang lebihnya. Sekian, terima kasih.